Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Sahabat semua, kali ini kita akan membahas tentang jual beli dalam perspektif Al-Quran. Jual beli dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-bay'u, yang secara bahasa artinya tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syarak. Ya. Jadi jual beli itu adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syarak, atau menukar barang dengan barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas dasar suka atau kerelaan kedua belah pihak. Dalam jual beli ya, ada rukun dan ada syarat. Ya. Yang pertama itu adalah rukun atau syarat jual beli itu adalah adanya akid, ya, yaitu penjual dan pembeli. Dalam jual beli itu kalau si penjual ada, si pembelinya tidak ada, maka tidak terjadi namanya jual beli. Yang kedua, adanya ma'qud alaih, yaitu harta atau uang atau barang yang diperjualbelikan. Nah, sebelum kita masuk kepada yang diperjualbelikan, akid itu syaratnya itu adalah balik, ya, berakal, dan dia tidak dipaksa. Nah, jadi dalam jual beli itu tidak boleh ada unsur paksaan. Nah, yang kedua, ma'qud alaih, ya, harta yang diperjualbelikan atau uang itu dengan syarat yang pertama bedanya suci, ya. Yang diperjualbelikan, barang yang diperjualbelikan itu adalah suci, berarti tidak berlaku jual beli benda yang tidak suci, seperti jual beli minum-minuman keras, ya, ganja, narkoba dan sejenisnya, ya. Nah, kemudian bermanfaat menurut syarak. Jadi barang atau harta yang diperjualbelikan itu adalah bermanfaat menurut syarak. Yang ketiga, syarat barang yang diperjualbelikan itu adalah milik sendiri. Ya. Tidak sah jual beli kalau yang diperjualbelikan itu adalah milik orang lain, kecuali ada ridho, ada izin daripada si pemiliknya. Tapi kalau kita curi barang orang, misalkan kita curi sapinya atau kerbau di kandang, lalu kita jual nanti ke pasar ternak, nah itu tidak sah, tidak boleh, ya, tidak memenuhi syarat daripada jual beli. Kemudian berikutnya, yang diperjualbelikan itu barangnya itu diketahui, nampak, jelas dia barang itu, ya, barang itu jelas. Nah, makanya jual beli, ya, ketika terjadi jual beli
ikan yang masih berada di dalam kolam itu tidak dibolehkan. Atau buah yang masih berada di batang yang belum bisa dipanen diperjualbelikan, itu termasuk jual beli yang terlarang. Kenapa demikian? Karena di satu sisi bisa mendatangkan keuntungan bagi si pemilik barangnya, bisa merugikan. Begitu juga bagi si pembeli. Maka syarat daripada maqud alaih itu adalah barangnya itu jelas, barang itu diketahui. Kemudian yang ketiga adalah siwat, ya, ijab kabul. Ada penyerahan dari si penjual kepada si pembeli dan ada penerimaan dari si pembeli kepada si penjual. Nah, sekarang kita coba lihat ayat, ya, surat Al-Baqarah ayat 275. Di dalam surat Al-Baqarah 275 ini juga membahas tentang riba, ya. Namun di sini juga ada pembahasan tentang jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Ya, zalika bi annahum, ya, keadaan mereka demikian, ya. Jadi mereka seperti itu, ya. Qalu innamal bai'u mislur riba. Ya, mereka mengatakan sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di sini kita kutip ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi jual beli itu hukumnya itu boleh, ya, halal selagi memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syarak, ya. Jadi kita berusaha, kita hidup itu memang disuruh untuk berusaha. Ada orang yang profesinya sebagai guru, ada yang profesinya sebagai petani, ada yang profesinya pedagang, ya. Allah beri berkah itu karunia, tapi carilah dengan cara yang baik. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan mir rabbikum. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia Allah, rezeki Allah. Ya. Jadi berusaha, bekerjalah, berdaganglah. Ya. Memang kita diperintahkan, carilah rezeki Allah, carilah karunia Allah. Ya. Tapi dengan cara-cara yang baik, tanpa meninggalkan, tanpa melarang syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Di dalam jual beli, ya, ada yang perlu diperhatikan, ya. Jual beli itu harus ada unsur ridha kedua belah pihak, baik itu si penjual atau si pembeli. Ya. Jangan nanti ada saling memaksa. Ketika kita datang ke toko, ketika si A datang ke toko si B, lalu si A ini dia lihat-lihat baju yang mau dibeli, ya. Kata si B, ambillah, belilah, harga sekian. Ketika si A ini coba menawar, ini harganya berapa? 100.000. Boleh kurang enggak 80? Nah, kalau sekiranya boleh, kalau sekiranya kedua itu ridho, suka sama suka, itu tak ada persoalan. Tapi nak boleh itu memaksa. Belilah Pak, belilah Bu. Kalau nak beli, jangan coba-coba datang ke sini lagi. Itu nak boleh. Ya, nak boleh seperti itu. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ya, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku di dalamnya itu suka sama suka. Jadi nanti sahabatku semua yang profesinya sebagai seorang pedagang, ya, berdaganglah. Ketika ada orang datang menawar, ya, berikanlah tawaran yang wajar, ya, dan jangan pernah ada paksaan. Begitu juga sih
si pembeli. Nah, boleh pula mengancam-ancam. Kamu kalau anak kamu jual nanti pakaian ini, ya awas, itu nggak boleh. Nah, itu ya, itu tidak boleh. Nah, kemudian dalam jual beli adab harus kita perhatikan, ya. Apa adab jual beli? Ketika Allah ya bentang luaskan rezekinya di alam ini, ya, jangan sekali-kali kita pernah lupa sama Allah. Jangan kita lupa sama sang pemberi. Ya. Ketika kita dikasih nikmat, bersyukurlah, alhamdulillah. Ya. Ketika kita dapat musibah, perbanyaklah sabar. Ini adab yang harus kita perhatikan. Ya. Adab dalam jual beli. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, ya, fas'au ila zikrillah, bersegeralah kamu untuk mengingat Allah, wa zarul bai', tinggalkan jual beli. Artinya, ketika seruan azan, ya, ini ayatnya berkaitan dengan hari Jumat ini ya orang yang berdagang di hari Jumat. Jadi kalau sudah ada seru untuk sholat Jumat, tinggalkan jual beli, jangan dilanjutkan. Nah, tidak hanya di hari Jumat saja, di hari lain juga begitu. Kalau waktu sudah masuk, waktu sholat sudah masuk, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan, hentikan dulu untuk sementara. Kita tunaikan dulu, ini kewajiban kita kepada Allah. Melapor kita dulu kepada Allah. Kadang-kadang kan karena menanggung, sedikit lagi lah, sebentar lagi lah, nanti aja lah. Akhirnya apa? Sholatnya lalai, ya, terlambat dirinya. Malahan ada yang lebih parahnya tinggal sholatnya. Ya. Jadi dalam berjual beli, ya, atau dalam kerja apapun kita, ketika azan itu dikumandangkan, ya, bersegeralah kita untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Ya. Ada hak kita terhadap Allah dan ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Ya. Sahabat semuanya, terakhir kita coba lihat di sini, jual beli itu bermacam-macam. Ya. Ada jual beli itu yang dibolehkan, ada jual beli yang dilarang. Kalau jual beli yang dibolehkan itu yang selagi dia tidak melanggar ketentuan syariat. Ada jual beli yang dilarang. Ya, salah satunya ada namanya muhaqalah. Ya. Jual beli tanaman yang masih berada di sawah. Ini kan banyak terjadi hari ini. Ya. Padi yang belum pantas dipanen, udah dibelinya. Ya, padahal belum tahu jumlah atau kadar padi tersebut. Di satu sisi dia bisa menguntungkan bagi si pemilik padi, di satu sisi dia bisa merugikan. Ya, ketika kita beli buah yang masih berada di pohon, durian misalkannya, ya kita borong itu duriannya satu pohon itu misalkan 1 juta. Bisa jadi nanti sebelum waktunya masak, ya, buah durian itu masak, bisa saja nanti angin kencang, pohonnya tumbang, ya. Yang rugi itu siapa? Ya si pembeli tadi, karena dia sudah beli, tapi hasil dia tidak dapatkan. Maka jual beli seperti itu tidak boleh gitu. Biarkan saja dulu. Kalau jual beli padi, ya biarkan orang itu panen dulu. Ya, kalau ada panen nanti baru tahu kita berapa jumlah padi yang akan kita beli. Ya. Kemudian ada lagi namanya muamasah. Ini lebih parah lagi, jual beli secara sentuh menyentuh. Di barang misal kalau kita pergi ke supermarket, kalau ada disentuh itu wajib dibeli. Nggak boleh. Ya. Jual beli muamasah. Ya. Kemudian ada jual beli gharar. Ini hati-hati kita. Baik itu bagi si penjual maupun si pembeli. Ya, jual beli yang di dalamnya ada unsur penipuan. Ya.
Jual beli online itu boleh, tapi jangan ada di sana unsur penipuan. Misal ketika kita mau menjual HP, dipajang fotonya yang bagus, tapi ketika si pembeli sudah pesan, nah HP yang dikirim tadi itu, yang dipesan itu tidak lagi sesuai dengan yang kita pajang di foto tersebut, itu gharar, tidak boleh. Karena itu akan merugikan, baik itu merugikan bagi si penjual maupun merugikan kepada si pembeli. Wallahu a'lam bishawab. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.